Ya, Ya, assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma badu. Selamat siang. Selamat siang para peserta webinar Lintas Iman Agama Cinta edisi yang ke-7. Dengan tema kita pada siang hari ini adalah Stop Politisasi Rumah Ibadah dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul sebagai operator webinar kita pada siang hari ini. Adapun yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang akan diterapkan pada webinar kita pada siang hari ini. Adapun yang pertama adalah seluruh peserta akan di-mute terlebih dahulu demi lancarnya kegiatan kita dan tidak adanya kredit suara dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah webinar ini terbagi menjadi tiga sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian narasi dan juga opini oleh para narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Habib Jafar Sodik. Untuk itu, sebagai pengawal, mari kita bacaan Al-Fatihah demi lancarnya kegiatan kita pada siang hari ini. Bagi yang Islam bisa Al-Fatihah, untuk yang lainnya bisa ikut sesuai keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh Syarifah Adilah. Mari kita saksikan puisi yang akan disampaikan oleh Syarifah Adilah. Lima Pusaka Sakti, karya Syarifah Adilah. Darah merah mengalir dalam tubuh yang bertumbuh. Tulang putih sedang merintih-rintih. Manakah nyawa yang berjiwa? Memandang merah putih dengan ruh kesatuan. Manakah mata cinta memandang Bhinneka Tunggal Ika dengan jantung kedamaian? Sampai kapan kita tersuntik politik licik? Wong cilik senantiasa terpijak. Wong licik yang galak bertopeng bijak. Menjadi musik berbisik gema alarm keseharian. Menelan tanpa memilah. Tanah dijarah, air ditahan untuk mengalir. Mengapa bukan benih cinta yang ditanam untuk kita ketam? Mengapa belati benci dan kecam penuh dendam yang ditanam pada generasi hati anak negeri? Lagi-lagi kau biarkan ibu pertiwimu kesakitan mendengar jeritan kesesatan. Bukan ayat-ayat yang dilantunkan, tapi sayat-sayat pada rakyat yang dipertontonkan oleh kalian penipu rakyat yang terus kalian miskinkan. Seharusnya kau jaga ibu pertiwimu, merawatnya dengan kelembutan. Mengapa saat anak negeri gigih mengabdi pada ibu pertiwi kalian lukai? Demi kursi bersama mereka berteriak kami, kami, kami. Barisan sakit hati. Komplotan anak-anak maling intoleran. Takkah kau tahu keindahan toleransi dari negeri ini? Takkah kau mengenal ribuan senyuman nasional terdapat dalam berbagai bentuk pulau, suku, agama, dan budaya?
begitu sempurna. Tapi mengapa kau mencacatkannya seolah agama telah teraniaya? Sampai kapan kalian berpentas dengan judul politik identitas? Wahai anak-anak perampas yang menyewa preman-preman berjubah dan berhati buas, berkhutbah pedas, menciptakan suhu politik panas di atas panas. Bukankah kita satu bangsa? Bagaimana kau artikan kata satu menjadi tak berpadu dalam mutu? Sesungguhnya 5 pusaka sakti telah menjaga negeri dari ajali hingga anak cucu generasi-generasi. 5 pusaka sakti pada Pancasila. Merdeka negeri ini dengan damai, tak saling bantai. Jika kita sama-sama mengamalkan Pancasila dengan sepenuh jiwa. Ya, demikianlah puisi yang telah dibacakan oleh Adinda Syarifah Adila. Untuk selanjutnya adalah pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta, yakni Gus Soleh MZ. Kepada Gus Soleh MZ, kami persilakan. Oh, terdengar suaranya? Oke. Mantap, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam agama cinta merdeka. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu, seperti biasanya kita berkumpul bersua bersama dalam rangka silaturahmi kebangsaan, menjaga kebinekaan kita di negeri Pancasila ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat menjadikan contoh ataupun toladan kepada regenerasi kita. Karena bangsa ini butuh toladan. Karena bangsa ini butuh contoh. Sementara yang dipertontonkan adalah kelompok-kelompok yang membangun sekat-sekat. Kelompok-kelompok yang membangun kepentingan. Bahkan demi kepentingannya, apapun dilakukannya, meskipun kebinekaan, yaitu suku, agama, ras, atau antar golongan, tidak segan-segan mereka benturkan. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Adinda Adila yang luar biasa tadi membacakan puisinya. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema stop politisasi rumah ibadah di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Di sini telah kami tulis apa yang menjadi pemikiran kami. Kenapa tema ini kami bikin? Karena benar-benar telah terjadi politisasi rumah ibadah, khususnya di saat pelaksanaan tahun 2017 yang lalu. Politik identitas, polarisasi di dalam pilkada di Pilgub 2017 di DKI Jakarta yang lalu benar-benar seakan-akan menjadi Indonesia terbelah. Maka dari itu, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Lebih baik kita waspada, mewanti-wanti, dan memberikan peringatan kepada para paslon-paslon ini, jangan sampai mempolitisasi rumah ibadah.
Jangan sampai menggunakan politik identitas di negeri Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena negeri ini didirikan atas dasar perbedaan. Kita semuanya yang hadir di tempat ini, mulai dari tempat, ya, Serui, ya, sudah hadir belum? Ya, dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari mana? Ambon, ya, hampir hadir di tempat ini, ya, dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman adat istiadat, dan keanekaragaman agama. Kita berterima kasih kepada Founding Father kita telah dipersatukan dengan merah putih, telah dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, telah dipersatukan dengan Pancasila. Sementara tanggal 9 Desember nanti tahun 2020 ini kita menghadapi pilkada serentak lebih daripada setengah daripada pelaksanaan pilkada nasional ini, yaitu 270 kota dan kabupaten serta gubernur. Apalagi di saat ini, di saat pandemi, yang mana agenda politik ini harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Bagaimana di saat uji coba, ada ujian yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya pandemi ini. Sementara kita mengadakan pilkada yang telah menjadi keputusan politik negara Indonesia bahwa pilkada serentak tahun 2020 ini tetap dilaksanakan, tidak ditunda. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, kami minta kepada para paslon hendaklah mendahulukan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai pada kondisi masyarakat yang sulit mencari pekerjaan, sulit mencari nafkah, bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia ini. Ada paslon demi kepentingannya sesaat. Mereka menggunakan politik identitas, mereka menggunakan politik sara, bukannya membangun bangsa dan negeri ini di masing-masing daerah, justru yang terjadi yaitu konflik horizontal. Maka dari itu kami mengajak para tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh lintas agama di sini, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu dan Buddha, bersama-sama, ayo kita jaga utamanya di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai rumah ibadah di tempat kita dijadikan politisasi. Sebab apa? Baik itu masjid, vihara, katedral, ya, pura, ataupun tempat ibadah yang lainnya. Jamaah itu tidak semuanya satu pemikiran politik dengan kita. Tidak semuanya jamaah yang kita miliki itu dalam pemilihan paslon. Gara-gara kita kurang bijak sebagai tokoh agama, mempolitisasi rumah ibadah dengan menggiring opini, dengan cara berceramah ataupun berkhutbah kepada seseorang. Akhirnya yang berbeda pilihan dengan kita pisah masjid. Yang berbeda pilihan dengan kita pisah pura. Yang berbeda pilihan dengan kita pisah katedral ataupun pisah sinode atau gereja. Semuanya ini tidak kita inginkan. Mari jadilah para tokoh agama ini sebagai bapak bangsa pada negeri ini. Kita yakin, ya, patriotisme di Indonesia ini sangat kuat. Apabila para tokoh agama sering berkumpul, ya, kayak kita ini, syukur-syukur apabila tidak bosan dan tidak ada halangan, kita berkumpul setiap hari Sabtu, ya. Nah, lalu kita share, kita berikan kepada anak cucu kita, ke jamaah kita, ke masyarakat kita. Mereka
akan berpikir, oh ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu indah. Ternyata Indonesia ini indah. Tokoh-tokoh kami meskipun berbeda iman, tetapi dapat berkumpul, bermusyawarah bersama, berpikir bersama dalam satu titik di webinar Agama Cinta ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa ditiru oleh kelompok-kelompok yang lainnya, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten bila perlu tingkat kecamatan. Adanya pertemuan perkumpulan lintas iman, lintas suku semacam ini, karena inilah yang diinginkan, karena inilah yang diharapkan oleh founding father kita di dalam membangun bangsa dan negeri ini. Mudah-mudahan melalui pemikiran-pemikiran daripada para narasumber kita yang luar biasa, dari para tokoh-tokoh lintas iman ini, dapat memberikan pencerahan kepada paslon secara khususnya yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga kepada para tim suksesnya, biasanya yang agak susah diatur itu, ya, tim suksesnya itu kadang ngalang-ngalai paslon. Jangan gunakan tempat ibadah untuk politik praktis yang sesaat. Ya, sekali lagi, jangan gunakan tempat ibadah untuk politik praktik yang sesaat. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tidak ada gadis yang tak letak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kebaikan daripada acara ini semata-mata campur tangan Tuhan, kami minta kepada seluruh peserta mengikuti acara webinar ini, dan kami minta nilai-nilai yang apik, nilai-nilai persatuan dalam kebinekaan ini, hendaklah silakan di-share sebanyak mungkin, ya. Karena apa? Gus, ya, ada bertanya kepada Gus, Gus kok tidak bosan bikin acara webinar setiap hari Sabtu dengan lintas agama, ya? Gus, siapa yang bayar? Gus, maksudnya apa? Saya bilang seandainya fisik saya kuat, ekonomi saya kuat, saya lakukan setiap hari dengan komunitas-komunitas yang berbeda di dalam membangun bangsa ini. Di konten Gus ini hampir setiap hari, ya, dari teman-teman pesantren Gus yang berbeda pemikiran dengan Gus. Ya, sehari itu minim 3 sampai 5 kali undangan webinar yang diberikan kepada Gus, yang mana intinya atau ujung-ujungnya mengarahkan kita bukan pada Pancasila, tetapi kepada negara agama atau khilafah. Sementara yang Gus dapat lakukan hanya seminggu sekali atau 2 kali, ya. Jadi kami minta kepada teman-teman semuanya, kalau kita ngaku cinta NKRI dan Pancasila ini, perang kita saat ini adalah perang media sosial. Gunakan HP kalian, gunakan medsos kalian sebagai jihad kita bersama di dalam mengawal, ya, Pancasila dan NKRI ini. Nah, kita adalah perang proksi, ya. Kita gunakan juga proksi-proksi dengan cinta, kasih, dan persatuan. Jangan sampai mereka ada tempat untuk memecah belah bangsa dan negeri ini, terlebih-lebih melalui pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam cinta kasih, salam damai Indonesiaku, salam Pancasila, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh MZ yang telah memberikan kata pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Untuk diskusi selanjutnya adalah pemaparan oleh para narasumber yang akan dipimpin langsung dan juga dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Mohardi Karyanto. Kepada Pak Moderator, Bapak Mohardi Karyanto, kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul, host kita hari ini, yang sudah menyampaikan penyajiannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam agama cinta. Salam. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh inisiator webinar kita tadi, bahwa tema hari ini adalah stop politisasi rumah ibadah dalam pelaksanaan. Mendapat kehormatan hari ini Bapak atau Romo Beni Susetyo, seorang staf khusus Dewan Pengarah BPIP, yang setiap hari memang sangat care dengan kehidupan bersama berpancasila di Republik ini, akan menyampaikan penyampaian yang pertama sekali. Dan sebelum beliau menyampaikan narasinya, bolehlah saya menyampaikan sedikit kalimat yang disampaikan oleh seorang filsuf Yunani. Alam ini pada mulanya disatukan oleh cinta. Cinta adalah hukum kodrat yang menyatukan. Yang menyatukan dan mendekatkan segala sesuatu. Cinta itu akan membuka kembali jalan pulang menuju langit yang suci ke dalam pangkuan Tuhan yang Maha Mencintai. Terima kasih. Kami persilakan Romo Beni untuk menyampaikan narasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Romo Beni sepertinya lagi tidak di tempat, Pak. Mungkin bisa dialihkan ke yang lain dulu. Loh, tadi sudah menyapa duluan loh. Udah, lagi menyapa ini tadi lagi saya hubungin. Oh iya. Sepertinya lagi ke belakang atau ada dulu. Oke, kalau begitu kita kepada narasumber yang kedua, yaitu Romo Asun Gautama, mewakili dari Walubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Kami persilakan Romo Asun Gautama. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Muhardi Karijanto, SEMM yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila, salam NKRI, salam Bhinneka. Yang saya hormati Gus Soleh M.Set, selaku Koordinator Agama Cinta. Yang saya hormati Habib Jafar Sodik. Yang saya hormati Ketua Umum Pencinta Pancasila. Yang saya hormati para narasumber dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh-tokoh lintas agama, dan juga para tokoh masyarakat yang sangat saya cintai. Yang saya hormati semua para pendengar, para peserta webinar pada siang hari ini, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati Pak Nurul, pada siang hari ini acara tema kita Stop Politisasi Rumah Ibadah dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Ini luar biasa tema kita. Gus Soleh selalu memberikan tema yang sangat menantang bagi kita semua tokoh-tokoh agama. Dan saya rasa tema ini tepat sekali sehingga para narasumbernya semua dari tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu para peserta webinar dan para pendengar dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kampanye sudah berlangsung. Kampanye sudah berjalan sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember yang akan datang. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020. Selain itu, kita masyarakat juga harus mengetahui ada tahapan-tahapan pilkada yang dilalui. Ini masyarakat
sebagai pemilih harus mengetahui dengan terang dan jelas proses yang bakal dilalui oleh para pasangan calon. Karena hal ini penting untuk meyakinkan secara benar siapa yang layak dipilih guna mengisi kursi kepemimpinan berikutnya di daerah masing-masing. Dan pada saat ini pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember tahun 2020 sebanyak 270 daerah di 9 provinsi di 224 kabupaten dan 37 kota. Maka daripada itu, kita sebagai masyarakat harus benar-benar meyakini siapa yang pantas untuk menduduki kursi kepemimpinan. Agar di daerah satu apalagi saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Hingga di dalam kepemimpinan yang baru tentunya COVID-19 ini dapat dan masyarakat terbebas daripada COVID-19. Bapak Ibu sekalian, adapun tahapan-tahapan daripada pilkada, yang pertama adalah penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon ini sudah dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut masing-masing pasangan calon pada tanggal 24 September 2020 yang lalu. Kemudian tahapan masa kampanye, ini yang saat ini lagi berlangsung 26 September hingga 5 Desember. Masa kampanye inilah terdiri dari berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dengan konstitusi, kemudian penyebaran bahan-bahan kampanye, pemasangan atribut-atribut, pemasangan alat peraga kampanye, spanduk lah, baliho, stiker, kaos, dan saat ini mungkin masker ya yang di pasangan calon masing-masing lain. Karena ini menjadi senjata yang paling ampuh untuk meraup suara. Bapak Ibu sekalian, tetapi demi menunjukkan eksistensinya di pesta demokrasi ini, para pasangan calon menghalalkan untuk mendapatkan atensi publik, berpidato, berpolitik di rumah ibadah. Nah, inilah yang harus kita cermati dari tokoh-tokoh agama. Karena banyak rumah ibadah ini, baik itu di masjid, di gereja, di wihara, di kuil, kelenteng, maupun di pura, itu dijadikan tempat untuk menyebarkan ujaran-ujaran politis. Nah, sebenarnya ini adalah sangat-sangat tidak etis, sangat-sangat tidak elok. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya rumah ibadah itu adalah tempat yang sangat suci, di mana kita bisa berbuat satu kebajikan di tempat rumah ibadah, di mana kita bisa berdialog dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Kita bisa memohon, kita bisa berdoa di sana. Namun sangat disayangkan apabila rumah-rumah ibadah digunakan untuk dijadikan sarana untuk oleh pasangan-pasangan calon demi kepentingan golongan. Untuk itulah kita semua para tokoh agama dimanapun berada, mari sesuai dengan tema daripada webinar kita ini, janganlah kita menjadikan tempat ibadah untuk tempat-tempat penyebaran daripada kepentingan golongan untuk kampanye oleh pasangan calon maupun dari tim sukses yang ada. Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama di sini harus berani bertindak, harus berani mengatakan tidak, harus berani melakukan satu tindakan apabila rumah ibadahnya dijadikan tempat kampanye atau tempat berceramah atau tempat untuk
menyampaikan sesuatu untuk kepentingan golongan. Bapak Ibu sekalian, apabila rumah ibadah ini dijadikan tempat untuk tempat berkampanye atau tempat untuk satu media dijadikan suatu untuk kepentingan pribadi ini, maka sudah pasti kan yang sangat berbahaya adalah memecah belah umat. Seperti yang tadi Gus Soleh katakan, tidak semua yang datang ke satu rumah ibadah semuanya sama dengan golongan tertentu. Tidak semua sama. Nah, kalau ini terjadi, pasti para umat yang ada di tempat rumah ibadah tersebut tentunya merasa tidak nyaman. Akibatnya pindah ke rumah ibadah yang lain, atau juga mungkin bisa terjadi yang paling fatal adalah bisa terjadinya pindah agama. Ini yang sangat berbahaya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita menjaga rumah ibadah ini jangan dijadikan tempat politisasi oleh para politik sementara ini. Maka daripada itu, kita harus berani mengatakan, harus berani men-stop daripada rumah ibadah ini dijadikan tempat untuk ajang kampanye, untuk pemungutan suara. Selanjutnya adalah yang ketiga, adalah pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kita sudah bahas dalam acara kita sebelumnya yang sebelumnya dengan tema dilema Pilkada 2020 di tengah badai COVID-19. Ya, memang ini serba salah, tetapi semua sudah diatur oleh PKPU. Untuk itulah dalam tahapan ketiga ini pelaksanaan daripada pemungutan suara 9 Desember 2020, kita juga para tokoh agama untuk memberikan keyakinan kepada para umatnya agar tidak usah takut untuk datang ke TPS untuk memilih pasangan calon yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Tentunya dengan mengikuti tahapan-tahapan yang diatur oleh KPU maupun Bawaslu, sehingga tidak terjadinya satu klaster terbaru di TPS. Bapak Ibu sekalian, tahapan yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu penetapan calon terpilih. Nah, jika prosesnya tidak ada permohonan perselisihan, tidak ada gugatan, maka hasil pemilihan biasanya untuk tingkat kabupaten kota, maka penetapannya paling lambat kurang lebih 5 hari ke depan. Inilah tahapan-tahapan yang harus diketahui dengan terang dan jelas oleh masyarakat kita. Sehingga masyarakat benar-benar yakin dapat memilih pasangan-pasangan calon untuk pemimpin di daerahnya, sehingga daerah tersebut bisa mendapatkan satu kemajuan dan keberhasilan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dalam acara webinar kita. Saya dari jabatan saya Wasekjen. Terima kasih saya diberikan kesempatan yang pertama dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo, luar biasa. Ya, terima kasih kepada Romo Asun yang telah menyampaikan. Halo, narasumbernya. Oh ya, Pak Mardi, silakan dilanjut. Terima kasih kepada Romo Asun yang telah menyampaikan narasinya dengan luar biasa. Terima kasih. Ada satu poin yang patut saya ulang kembali, yaitu komitmen Romo Asun yang meminta kepada seluruh tokoh lintas agama harus berani mengatakan tidak, dan juga harus berani melakukan tindakan jika rumah ibadahnya dijadikan tempat kampanye untuk kepentingan golongan.
Karena sudah pasti selain mencoreng kesucian rumah ibadah itu sendiri, juga berpotensi memecah belah umat. Terima kasih Romo Asun. Yang berikutnya tadi Romo Beni karena meninggalkan tempat sejenak dan seharusnya pertama kali. Sekarang Romo Beni kelihatannya sudah siap di depan kita. Tapi sebelum Romo Beni memaparkan narasinya, ini ada sebuah lirik lagu Tuhan Maha Cinta dari Niji. Tahukah Tuhanmu selalu hidup di dalam hatimu? Cinta darinya menjawab semua masalahmu. Nah, kami persilakan Romo Beni dengan segala hormat. Ya, jadi persoalan kita adalah sekarang bagaimana agenda kampanye publik untuk pilkada pilihan gubernur, bupati, wali kota itu menggeser sekarang menjadi perdebatan bagaimana kepala-kepala daerah itu mampu mengatasi COVID. Sehingga agendanya adalah lebih kepada di publiknya adalah bagaimana memberikan solusi terhadap problem-problem masalah COVID ini, tidak hanya masalah kesehatan, ekonomi, tapi juga persoalan mengenai harapan publik terhadap calon-calon yang akan dipilih. Kalau tema-tema itu yang diangkat oleh KPU dan Bawaslu itu betul-betul diisimasi dan disosialisasikan, maka politisasi agama itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, mengubah agenda publik itu yang menjadi penting. Sehingga narasi-narasi yang kita ingin katakan di publik adalah saatnya lah pilkada ini memilih pemimpin yang betul-betul mampu mengatasi problem-problem pandemi COVID ini. Baik masalah kesehatannya, masalah pendidikannya, masalah ekonominya, dan masalah budayanya. Jadi mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi daerah-daerahnya. Sehingga kita memilih pemimpin yang mampu mengupayakan potensi-potensi lokal, ekonomi lokal, pertanian lokal, kerajinan lokal, industri lokal untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal itu. Maka mencari pemimpin yang bisa bertindak lokal tapi berpikir global itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, untuk menggeser itu dibutuhkan satu perubahan paradigma cara berpikir yang dimana tidak dukungannya sekarang ini tidak lagi yang namanya kampanye massal. Sehingga di sini regulasinya harus ketat. Maka KPU Bawaslu melarang kerumunan, melarang kampanye massal, tetapi kampanyenya adalah menggunakan audiovisual, menggunakan radio, TV-TV lokal untuk adu program, adu gagasan. Nah, di sini akhirnya rakyat itu diajak untuk terlibat, terpartisipasi, tapi tidak lagi modelnya kerumunan. Tapi bagaimana pemimpin bisa meyakinkan dengan membangun narasi-narasi di media sosial, di pelapon-pelapon kampanye itu adu gagasan. Nah, semakin banyak adu gagasan di ruang-ruang publik, itu akhirnya masyarakat bisa memilih mana pemimpin yang terbaik dan pemimpin yang bisa menyelesaikan terhadap problem-problem masyarakat di tingkat lokal itu. Maka ini tantangannya sebenarnya dalam menghadapi pilkada masa COVID ini adalah kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau para calon bupati, wali kota, gubernur sudah melanggar protokol kesehatan, ya sebenarnya dia sudah gugur karena dia tidak mampu untuk membangun yang disebut keutamaan-keutamaan publik itu. Jadi kalau cara kampanyenya itu sudah menggiring massa, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang provokatif, kemudian pemimpin itu sudah mengadu domba, ya harusnya digugurkan sejak awal. Karena ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai dasar bahwa kampanye yang sekarang ini memang membutuhkan sebuah inovasi baru. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan kekuatan gagasan, meyakinkan publik punya harapan. Jadi pemimpin yang punya harapan itu yang mampu memberikan alternatif terhadap persoalan-persoalan dihadapi. Misalnya bagaimana mengatasi persoalan mengenai biaya mahal kesehatan. Apa yang harus dilakukan pemimpin lokal itu sehingga mampu mengatasi itu. Kedua, bagaimana menumbuhkan ekonomi tingkat lokal dengan kesulitan yang sekarang ini kita hadapi.
bagaimana menumbuhkan pertanian di tingkat-tingkat lokal, bagaimana membangun suasana pangan di tingkat-tingkat lokal. Sehingga pemimpin ke depan memang dibutuhkan pemimpin yang bisa mampu mengoptimalkan kemampuan-kemampuan ekonomi tingkat lokal itu, dan dia harus memiliki kemandirian di tingkat lokal. Lah ini yang dicari. Yang namanya kekuatan adu gagasan, tapi juga kekuatan untuk mengaplikasi gagasan menjadi konkret dalam mengatasi COVID ini. Jadi ruangnya sekarang adalah ruang adu gagasan. Lah ini yang akhirnya menggiring publik tidak lagi ke SARA ini. Maka kalau ini dijadikan semacam isu bersama, ya rumah ibadat dengan sendirinya tidak akan dipakai untuk kampanye. Karena apa? Rumah ibadat itu tempat yang suci, yang sakral, tempat orang berkomunikasi personal dengan Tuhannya. Tetapi yang sekarang yang harus diarahkan adalah bagaimana pemimpin itu mampu untuk meyakinkan publik lewat gagasannya dan lewat program-program yang konkret, dan program itu bisa diuji dalam masa pandemi ini. Maka yang dibutuhkan adalah sekarang pemimpin sebagai pelayan publik yang mampu memberi harapan agar orang memiliki optimisme dalam menghadapi situasi krisis yang multidimensi. Karena krisis ini akan panjang, maka pemimpin harus memiliki sebuah visi yang mampu memberikan solusi alternatif terhadap kondisi yang real itu. Jadi saya melihatnya kalau arenanya itu sekarang adalah arena gagasan, bukan lagi politik identitas. Maka disitulah akhirnya kita menemukan nanti pemimpin yang memiliki pemimpin yang tangguh, pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di lapangan, dan pemimpin yang bisa mencarikan solusi yang konkret terhadap problem-problem yang dihadapi masyarakatnya. Itu saja gagasan yang ingin saya sampaikan. Jadi memang akhirnya pandemi COVID ini akhirnya kita diuji untuk memilih pemimpin yang betul-betul memiliki ketangguhan dalam mengatasi solusi terhadap problem-problem yang dihadapi secara real oleh daerah. Sudah ada Romo Beni? Ya, itu aja. Oke, terima kasih Romo Beni Susutyo, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, telah menyampaikan gagasannya yang luar biasa tadi. Yang bisa kita garis bawahi adalah himbauan beliau agar memilih pemimpin yang bisa menjadi pelayan publik dan memiliki visi alternatif yang solutif dan konkret sesuai dengan masalah yang dihadapi secara real di daerahnya, yang bisa menjaga rumah kesucian rumah ibadah untuk dijadikan sebagai tempat berdoa dan beribadah menghadap Tuhan, sehingga tidak dirancu oleh kepentingan-kepentingan politik dan golongan. Sekali lagi terima kasih Romo Beni, dan untuk kesempatan yang ketiga ini adalah dari Ida Made Sugita Hindu dari Kementerian Agama. Sudah hadir? Ida Made Sugita, Bapak Ida Made Sugita sudah hadir? Om Swastiastu, hadir. Oke, terima kasih. Kami persilahkan dengan hormat kepada Rohaniwan Hindu dari Kementerian Agama untuk menyampaikan gagasannya di dalam webinar Agama Cinta ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhardi sebagai moderator atas kesempatan waktunya. Gus Soleh yang saya hormati sebagai inspirator Agama Cinta, dan teman-teman serta Bapak-bapak sebagai narasumber yang saya hormati, peserta webinar yang saya muliakan. Pada kesempatan webinar kali ini, saya mewakili Hindu untuk berbicara tentang bagaimana rumah ibadah ini bisa digunakan sebagaimana mestinya sebagai calon pemimpin daerah, sebagai calon-calon pemimpin kita, bahwa rumah ibadah itu adalah rumah tempat memohon tuntunan. Rumah ibadah adalah tempat untuk tafakur. Rumah ibadah adalah tempat untuk mengadu.
memohon petunjuk dan mencari inspirasi untuk menjalankan setiap roda kehidupan agar selalu diberikan jalan yang terang, kan begitu. Ini harus betul-betul fungsi rumah ibadah itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk mencari inspirasi kepada Tuhan. Nah, calon-calon pemimpin ini sebelum dia bertarung, sebelum dia berkeinginan untuk mencari kekuasaan, dia harus betul-betul dasar kepemimpinannya harus benar. Dia harus betul-betul mendasari keinginannya itu dengan kebenaran dulu. Saya mau jadi calon pemimpin dan saya harus benar. Saya harus mohon petunjuk ke rumah ibadah masing-masing. Sehingga setelah selesai memohon petunjuk dan memohon inspirasi baru keluar dari tempat suci tadi yang dikatakan Romo Beni Susetyo. Oh, di sana tempat sakral, tempat mengadu pribadi antara manusia individu ini kepada Tuhannya. Nah, setelah selesai itu baru dia keluar dari rumah ibadah itu dan dia mencoba menyampaikan apa petunjuk apa yang harus disampaikan, program apa yang baik untuk masyarakatnya nanti. Ini jangan sampai rumah ibadah dijadikan tempat untuk kampanye, itu sangat salah, sangat keliru, terbalik dia. Kebenarannya tidak di dasar jadinya, kebenarannya di atas dia. Jadi kalau kebenarannya di atas, ego muncul. Karena dalam konteks kepemimpinan harus benar dulu, dasarnya benar. Baru keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, mencari kekuasaan, setelah mencapai kekuasaan itu, baru melayani. Kadang-kadang terbalik. Setelah menjadi pemimpin, setelah menjadi raja, ingin dilayani oleh keliru dalam konsep kepemimpinan. Pemimpin itu harus hadir di masyarakat, melayani, mengayomi, memberikan tuntunan kepada masyarakatnya yang mungkin kehilangan arah dalam menjalankan ekonomi, kehilangan arah dalam menjalankan hukum, kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan. Di sini pemimpin harus hadir. Nah, makanya pesta demokrasi ini harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Karena kondisi yang saat ini tidak ada yang pernah mengalami. Sekaranglah Indonesia mengalami hal itu. Sekaranglah Indonesia mencoba belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin di tengah kondisi yang sangat sulit seperti ini. Harus ada pemimpin yang hadir di sana. Pemimpin hadir yang solusi. Jangan sampai menjadi pemimpin yang problem maker. Menjadi pemimpin yang membuat masalah. Harus menjadi pemimpin yang problem solver. Harus mencarikan solusi untuk masyarakatnya. Bagaimana caranya untuk hidup dan menjaga agar keberlangsungan kehidupannya bisa menjadi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini rumah ibadah itu adalah kata kuncinya adalah tempat memohon tuntunan, memohon bagaimana rasa ini ingin menjadi pemimpin dengan menghilangkan ego. Nah, ini kalau repot kalau pemimpin itu sudah dijangkiti oleh virus AIDS. Apa virus AIDS itu? Ada angkuh, ada iri, terus dengki, ditambah lagi sombong. Nah, ini kalau mau menjadi pemimpin, terus ada virus itu akan kacau nanti. Tidak akan bisa, rakyat akan memilih seorang pemimpin itu. Karena vibrasi itu akan ada. Kalau pemimpin itu sudah mulai rendah hati di sana, ingin melayani masyarakatnya, ingin betul-betul bertanggung jawab dan jujur dalam segala hal, ingin memberikan solusi kepada masyarakatnya, pasti secara tidak langsung akan memberikan vibrasi yang baik kepada masyarakat. Karena di masing-masing manusia calon pemimpin ini ada, kalau dalam Hindu ada Atman, dalam sebutannya ada Brahman dan Atman. Atman ini adalah percikan terkecil daripada Brahman, percikan terkecil daripada Tuhan. Kalau di Islam namanya Nur Ilahi. Kalau di Kristen Katolik mungkin namanya adalah Roh Kudus. Nah, ini yang harus disinarkan, terpancar ke seluruh manusia, terpancar ke seluruh masyarakatnya, sehingga bisa mengajak mereka semua untuk bareng-bareng untuk
bagaimana membenahi wilayah yang akan dipimpin. Berpikiran positif semua, bisa menjaga kestabilan, bisa menjaga keamanan, saling asuh di sana. Makanya basically rumah anak sebelum bertarung untuk menjadi seorang pemimpin. Ini yang mungkin dalam Hindu itu lebih ditekankan seperti itu. Harus ke rumah ibadah. Siapapun calon pemimpinnya, dia harus datang ke rumah ibadah dan selalu memohon petunjuk. Setelah selesai dia memuja dan selalu memohon petunjuk, baru dia keluar. Oh ya Tuhan, mohon diberikan petunjuk hamba-Mu ini agar bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa melayani masyarakat hamba yang baik. Hamba akan berjuang. Mohon selalu diberikan petunjuk. Itu seperti itu. Kalau semua pemimpin seperti itu, akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal seperti Romo Beni Susetio katakan tadi. Akan betul-betul tempat mengadu masyarakatnya. Tempat meminta solusi masyarakatnya. Tempat dia dikala dia sedih, dikala duka, dikala suka, dia akan datang ke pemimpinnya. Dan pemimpinnya akan selalu memberikan suatu arahan yang baik, tuntunan yang baik, memberikan solusi. Baik masalah ekonomi, sosial, budaya, hukum, apapun itu. Karena kembali lagi, dasar pemimpinnya selalu memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Apapun itu, akan terpancar ke seluruh masyarakatnya yang akan dipimpin. Kalau itu terus dilakukan akan menjadi aman dan tentram hidup ini. Pemimpin yang betul-betul itu yang dibutuhkan sebagai pemimpin ibarat matahari yang selalu menyinari semua yang ada di bumi ini. Menjadi bulan yang bisa menyejukkan masyarakatnya. Menjadi angin yang selalu hadir di setiap keluhan masyarakatnya. Menjadi raja dihukum kalau ada masyarakatnya yang harus diberikan pencerahan tentang hukum, harus diberikan petunjuk agar kembali ke jalan. Mungkin itu dari Hindu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan bisa nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Muhardi sebagai moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Terima kasih. Salam rahayu, Bapak Ida. Terima kasih yang sudah menyampaikan gagasannya. Ada beberapa poin saya lihat di sini yang menarik, yaitu pemimpin yang problem solver, bukan justru jadi problem maker yang menjadi biang keributan. Janganlah menjadi pemimpin yang mempunyai penyakit AIDS, yaitu yang mempunyai sifat yang angkuh, iri, dengki, dan sombong. Tetapi jadilah pemimpin yang berjiwa lembut, sabar, dan selalu memaafkan kepada. Juga istilah yang kalau di dalam Islam nur ilahi, kalau di dalam Nasrani itu Ruh Kudus, ternyata di dalam agama Hindu ada yang namanya Akman, yaitu percikan terkecil dari Sang Brahma. Terima kasih yang telah disampaikan, sungguh luar biasa. Maka untuk kesempatan narasumber yang berikutnya, yaitu dari pemerhati sosial budaya dan aktivis toleransi, Pak Sudarto atau Mas Toto, sudah hadir? Pak Sudarto sudah hadir? Sudah, masih barusan. Oke, tepat waktu, on time. Kami persilahkan, saya mengutip kata-kata bijak dari Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kita bukan saudara seagama, kita tetap menjadi saudara dalam kemanusiaan. Silakan. Ya, terima kasih, Pak Muhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, dan salam kebajikan. Tadi saya minta maaf karena saking banyaknya webinar,
Saya agak terlambat tadi membuka terlibat dalam ini. Saya pikir malah jam 7 nanti saya ingatnya. Tapi baik, saya ada rupanya sudah mulai. Baik. Semalam saya sempat membaca tulisan Romo Mangunwijaya tentang gereja antara Yesus dari Nazaret dan Caesar. Saya juga sempat membaca bukunya Louis Segundo tentang teologi pembebasan, juga membaca bukunya Guterres, juga teologi pembebasan, pun buku yang ditulis oleh Ignacio Ilacuria tentang Freedom Made Flesh, Dismission of Christ and Earth. Saya menangkap buku-buku bagus ini adalah bagaimana upaya merevitalisasi fungsi-fungsi dari rumah ibadah itu. Kita sepakat bahwa yang namanya politisasi tempat ibadah, apakah itu masjid, apakah itu gereja, dalam pengertian bangunan bukan berarti komunitas, termasuk juga sinagog, vihara, dan lain sebagainya, itu memang kita sesalkan kalau itu terjadi. Apalagi seperti yang terjadi kasus di Jakarta, persekusi, saling mengkafirkan di rumah-rumah ibadah, termasuk juga ancaman menolak pemakaman atau penyelenggaraan jenazah ketika seorang jemaat memilih pasangan tertentu. Dan ini jelas kita sesalkan. Tetapi kemudian memang kita harus akui bahwa rumah-rumah ibadah itu kalau meminjam teorinya Habermas adalah salah satu dari ruang publik. Nah, ini kemudian memang menjadi sangat tipis ketika ada isu kelompok-kelompok yang merasa tersingkirkan atau terpinggirkan dan tidak mendapatkan apa. Kemudian dia coba memaknai bahwa upaya dia mengkampanyekan satu tokoh adalah bagian dari menyuarakan keadilan karena calon lain dianggap tidak melakukan keadilan. Dan ini menjadi problematik ketika masjid kemudian dipelintir sedemikian rupa atau tempat ibadah dipelintir sedemikian rupa untuk mengangkat satu tokoh misalnya yang ini dianggap lebih religius, yang kelompok ini tidak dianggap religius, dan ini kemudian menjadi arena yang sangat tipis. Dalam teori ruang publik tentu semua akan memanfaatkan. Bisa jadi kalau ada 10 calon misalnya, 10 pasang calon dari agama tertentu yang agamanya sama misalnya, itu akan sama-sama akan menggunakan masjid. Alasan pertama tentu untuk penyebaran keagamaan, alasan pertama untuk menunjukkan citra bahwa sang caleg atau sang calon bupati atau sang kepala daerah lainnya itu ingin terlihat sebagai orang yang religius, maka dia akan berbondong-bondong menggunakan masjid sebagai bahagian dari tempat. Ya sebenarnya ada misi politisasi di sana. Misalnya begini, tidak bisa ditutup-tutupi ketika musim pilkada itu calon kepala daerah akan masuk masjid dari mulai memberikan sumbangan, akan masuk masjid dari mulai khutbah-khutbah dan mencitrakan diri bahwa dirinya adalah orang beragama yang taat. Terus akan juga misalnya berbagi ekonomi atau sembako atau bahkan money politik juga seringkali terjadi bahkan di rumah-rumah ibadah dengan janji-janji misalnya kalau saya terpilih maka masjid Anda atau tempat rumah ibadah Anda akan kami renovasi, dan itu kemudian yang menyebabkan agak rumit. Kalau hanya persoalannya saya ingin mengatakan tidak menyerang lawan politik lewat mimbar agama, itu semua orang sepakat. Semua orang setuju. Kalau kita sepakat dan mengatakan menggunakan tempat ibadah itu menjatuhkan nama baik lawannya, itu semua orang sepakat. Tapi kemudian ketika hal yang sangat subtil, saya menyumbang sekian juta untuk masjid A atau untuk rumah ibadah B atau C dan lain sebagainya. Nah itu kadang-kadang menjadi ruang di mana politisasi tempat ibadah itu menjadi terasa sekali. Nah, oleh karena itu kenapa saya tadi coba menyebut beberapa nama tokoh-tokoh teologi pembebasan dalam Katolik, karena memang salah satu studi saya tentang teologi pembebasan itu. Nah, bagaimana kemudian siapapun calonnya, siapapun kepala daerah yang akan berkampanye di masjid, bagaimana mampu memvitalisasi kembali fungsi tempat ibadah itu sebagai arena perjuangan, menjadi rumah bagi kaum tertindas.
Tanpa itu ya masjid hanya akan menjadi tempat ritual. Dan saya pikir di agama apapun tidak menginginkan masjid hanya tempat ritual kepada Tuhan, kepada hamba kepada Tuhan. Tapi bagaimana kemudian kalau meminjam istilahnya Oscar Arnulf, rumah bagi orang-orang tertindas, rumah bagi orang-orang yang teralienasi karena problem-problem kehidupan yang semakin sulit ini. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana memvitalisasi peran rumah ibadah itu? Akrabkah tempat ibadah yang ada di sekitar kita ini kepada lingkungan sekitarnya? Kalau tidak ya problemnya tadi itu, seorang kepala daerah tidak pernah masuk masjid, begitu dia mau pemilu, merubah penampilan sedemikian rupa menjadi seakan-akan paling soleh, lalu dia berkampanye di masjid. Nah ini problematik kalau sudah pada tahap itu. Vitalisasi tempat rumah ibadah adalah bagaimana rumah ibadah yang ada itu ya menjawab persoalan-persoalan sekitarnya. Kalau rumah ibadah bisa memfasilitasi orang yang dalam kesulitan ekonomi, dalam kondisi krisis penyakit pagebluk seperti ini, kemudian rumah ibadah hadir, menyelamatkan orang-orang yang krisis, maka sebenarnya kampanye-kampanye yang janji pilkada itu, sebenarnya kan pilkada, pilpres, pileg, lain sebagainya itu kan hanya kebalikan dari kata pilkabi. Dia kalau lupa jadi lupa, itu saja kan sering kali terjadi apa. Dan janji-janji itu juga sering sekali diungkapkan di tempat-tempat ibadah, meskipun tidak harus menyerang yang lain, tapi janji saya memperbaiki tempat ibadah, saya akan merenovasi tempat ibadah, itu juga sering kali terjadi. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini memang kita harus agak jeli memilih, juga harus jujur mengatakan bahwa jangan-jangan ada kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang begitu senang mengundang penceramah atau politisi tertentu untuk kemudian dengan politisi itu dia masjidnya yang atau tempat ibadah yang selama ini buruk atau belum berplaster atau belum berkeramik dengan datanya seorang politisi itu, kemudian dia akan memberi ruang yang seluas-luasnya untuk mimbarnya digunakan untuk kampanye. Jadi itu yang perlu dicermati. Jadi saya memaknai politisasi rumah ibadah itu bukan sekedar kampanye menjelekkan kawan atau lawan politik atau menyeru untuk mendukung partai tertentu atau politik tertentu. Tapi kadang-kadang ya kita jujur saja, rumah ibadah kita belum memerankan fungsi liberasinya. Dia hanya menjadi tempat ritual, tapi pada saat yang sama menjadi ajang untuk menggalang dana, ajang untuk berpihak atau partisan pada kelompok tertentu, dan tentunya tergantung dengan sumber daya yang dimiliki oleh calon-calon kepala daerah itu. Dan ini bukan menjadi rahasia umum. Ini bukan menjadi hal yang apa ya, sudah menjadi rahasia umum. Di banyak daerah misalnya, pengalaman di sekitar saya, untuk menyerang kelompok agama lain itu misalnya mengundang ustadz-ustadz yang mu'alaf misalnya untuk menyerang agama yang pernah ia tinggalkan. Itu juga bahagian dari politisasi atau bahkan politisasi agama secara lebih luas. Ternyata jujur setelah mereka mengundang itu, masjidnya yang selama ini nggak jadi menjadi selesai dengan tunjukkan ikon-ikon politisi agama tadi itu. Nah oleh karena itu kalau ingin membalikkan peran vital rumah ibadah, saya kok cenderung bagaimana kemudian ibadah, apakah itu masjid, apakah itu gereja, apa itu sinagog dan lain sebagainya, menjadi arah pergerakan bagi kelompok-kelompok miskin untuk membebaskan dari kemiskinannya dan dari ketindasannya. Dan ini kemudian kan sebenarnya seringkali diperintir. Sejak masjid itu kan digunakan untuk mulai merumuskan strategi perang. Tumisan lagi. Kan termasuk di dalamnya melawan kelompok-kelompok yang dianggap musuh dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sebenarnya. Dan sekarang dalam konteks penyakit yang saya sebut pagebluk tadi itu, bagaimana kemudian memvitalisasi peran masjid untuk menolong mereka. Sekaligus kalau perlu ya, udahlah. Sama sekali masjid tidak boleh digunakan untuk para politisi datang. Nah kalau dia harus membangun spiritual, kan spiritual ada pada diri, bukan tidak pada rumah ibadahnya. Seperti yang disampaikan oleh sahabat kita teman dari Hindu misalnya, yang mengatakan seorang politisi datang ke tempat ibadah, kemudian dia berdoa sepenuhnya kepada Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Adik Kodrati itu. Nah, jujur, semua politisi di Indonesia itu sedang suka sekali menggunakan religious favoritism. Oleh karena itu saya inginkan pisahkan itu
Jangan sampai tokoh-tokoh ibadah, tokoh-tokoh politik yang sedang berkampanye itu masuk tempat ibadah untuk kepentingan apapun, termasuk sumbangan ke masjid atau tempat ibadah. Kalau itu terjadi ya, yang kita serukan hari ini ya nggak terlalu berfungsi, nggak bermanfaat lebih banyak. Itu barangkali catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Toto atas gagasannya. Tadi ada humornya sedikit itu. Kadang-kadang para calon gubernur, bupati, wali kota itu datang ke masjid banyak janji mau menyelesaikan pembangunan, mau ngasih keramik dan segala macam. Tapi rupanya sering Pilkada ini beda dengan PLKB. Kalau balikan PLKB. Kalau PLKB jadi pasti lupa. Tapi kalau Pilkada, kalau jadi pasti lupa. Nah ini ya, kalau PLKB kalau lupa pasti jadi. Nah, itu yang berbahaya itu. Nah, memang ada sejarah yang hitam kelam, yaitu waktu Pilkada di DKI. Jangan sampai ini terulang kembali, seperti kata Mas Toto tadi. Mudah-mudahan harapan Mas Toto ini bisa didengar oleh seluruhan umat beragama untuk tidak lagi menjadikan masjid sebagai rumah atau tempat untuk menyusun strategi perang mengalahkan musuhnya. Musuhnya ini sampai-sampai untuk tidak mau menyolati katanya. Itu memang luar biasa itu kejadian Pilkada DKI. Mudah-mudahan ini tidak terulang di daerah-daerah lain. Terima kasih kepada Mas Toto. Ini yang berikutnya adalah giliran berikutnya adalah Bapak Sofyan Jimmy Yusadi Sarjana Hukum dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Apakah sudah hadir? Sudah. Silakan, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kesempatan saya Wences Sofyan Jimmy Yusadi yang diminta untuk menjadi salah satu narasumber. Salam untuk Gus Soleh dan juga para pemerhati maupun juga para aktivis dan terutama juga salam buat seluruh narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Wei Tong Tien. Rahayu. Saya memulai dengan suatu percakapan karena melihat ada hal-hal misinformasi di awal. Saya memulai sesuatu yang ketika terjadi percakapan antara si Seng Kongce, itu Nabi Agung Kongce dengan salah satu muridnya. Beliau ditanya bagaimana caranya beliau ketika suatu saat bisa diberikan jabatan sebagai yang menjabat pemerintahan ya, dalam pemerintahan. Terus jawaban Nabi Agung Kongce itu satu saja, bahwa akan kubenarkan lebih dahulu nama-nama. Jadi diberi penjelasan lebih lanjut bahwa kalau nama-nama itu tidak benar, maka pembicaraan itu tidak sesuai. Gitu. Nah, dari awal ini, maka saya ingin memulai dengan sedikit mengenal. Karena memang ada di dalam flyer itu banyak juga diprotes soal tempat rumah ibadat. Maka saya ingin memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif di awal untuk selalu nanti melangkah kepada apa yang nanti saya sampaikan secara singkat dan padat, mudah-mudahan memenuhi waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Jadi rumah ibadat dalam agama Konghucu itu adalah yang disebut dengan miao atau diterjemahkan adalah kelenteng. Dan itu terdapat dalam kitab suci agama Konghucu yang merupakan yang disebut dengan Jiao Jingsu. Rangkaian kitab suci agama Konghucu yang disebut dengan kitab Sesu dan Wuqing, itu frasa miao itu, kelenteng itu ada terdapat di mana-mana. Dan saya belum menemukan kata miao itu atau diterjemahkan kelenteng itu dalam kitab-kitab suci agama yang lain. Nah itu kita mulai dari situ. Dan kemudian nanti dalam perkembangannya ada juga yang disebut dengan lithang, ruang kebaktian, yang merupakan bagian daripada miao atau kelenteng. Tapi kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini kan kita, agama Konghucu pernah mendapatkan diskriminasi yang luar biasa. Nah, pada saat itu pun ada keputusan, salah satunya adalah penataan kelenteng dari Mendagri. Kemudian juga ada regulasi-regulasi lain yang akhirnya toh kemudian dicabut oleh Gus Dur. Dan kita menganggap beliau itu telah membuka keran untuk pemulihan hak sipil agama Konghucu. Nah, dari sinilah
kita kemudian saya akan melangkah kepada beberapa pemahaman bahwa bagaimana sesuai tema yang ada, bahwa jangan jadikan rumah. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu pimpinan tertinggi di Matakin yang disebut dengan Dewan Rohaniwan, kami ada 9, salah satu yang paling termuda, dan merangkap jabatan sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Jadi, Undang-Undang Pemilu sebenarnya sudah jelas, ya. Ada larangan, terutama di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 280, larangan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Jadi regulasinya jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Kemudian juga di dalam peraturan KPU, PKPU nomor 23 tahun 2018 pasal 69 ayat 1 huruf H juga melarang hal-hal tersebut. Kemudian PKPU nomor 13 2020 tentang pilkada serentak. Jadi ada larangan, regulasinya sudah jelas, tidak boleh ada rumah ibadat atau tempat ibadat apapun itu namanya menjadi ajang kampanye, begitu. Menjadi tempat untuk mengkampanyekan sesuatu. Tapi kan ini seperti juga pembicara-pembicara sebelumnya dalam tahapan pemilu itu memang ada banyak celah. Kita memang sudah menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa yang menjadi mengkotak-kotakan seluruh anak bangsa ini ketika pilkada DKI. Nah, kita tidak ingin mengulang hal yang sama. Nah, pada saat ini pun kita juga artinya tokoh agama ini harus mengerti juga, artinya secara regulasi ini baik undang-undang maupun peraturan PKPU dan juga regulasi lainnya untuk memberi pengetahuan kepada umat atau jemaatnya. Diberikan pengetahuan itu bahwa ada larangan soal itu. Nah, kemudian juga ada orang yang bertanya, apakah benar rohaniwan itu tidak boleh berpolitik? Ya tentu tidak demikian. Rohaniwan boleh berpolitik. Apakah rohaniwan bisa menjadi tim sukses? Tidak ada masalah buat saya. Yang menjadi masalah adalah ketika misalnya menjadikan rumah-rumah ibadat atau menjadikan hal-hal yang politik ini dengan misalnya politik identitas misalnya. Itu kan hal yang seharusnya kita menghindari. Satu persatu kita hindari. Nah, dengan demikian maka kalaupun regulasi sudah ada, undang-undangnya sudah ada, aturan hukumnya sudah ada, kemudian juga ada etika di situ. Gitu. Jadi masing-masing tokoh agama pun ini sebenarnya ada etika moral yang disandangnya agar jangan menjadikan rumah ibadat itu sebagai tempat ajang kampanye ataupun misalnya dengan cara apapun yang dikemas entah bagaimana. Misalnya dengan seolah-olah beribadat bersama, tapi dalam pesan-pesan khotbahnya, pesan-pesan ceramahnya justru menyebutkan pasangan calon misalnya kan, seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba selesai ibadah, ramai-ramai kemudian berfoto bersama dan menunjukkan misalnya angka, misalnya seperti misalnya untuk pilkada, nomor urut 2, nomor urut 3, dan sebagainya. Itu kan tidak boleh. Apalagi jejak digital kan, sekarang ada lagi memang yang saya lihat, ini memang kemajuan zaman, tapi kadang-kadang kebablasan. Dan tapi memang ada juga yang kemudian curi-curi untuk merekam misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama adalah bagaimana penyadaran, memberikan kesadaran kepada jemaatnya, grassroots-nya, umatnya dan sebagainya untuk tidak menjadikan rumah ibadat itu sebagai tempat ajang kampanye ataupun membawa pesan-pesan politik, ya. Walaupun tidak ada larangan sebenarnya, tidak ada larangan, rohaniwan bisa kok berpolitik, rohaniwan bisa menjadi tim sukses misalnya, dan lain-lain. Itu menurut pemahaman saya. Tapi selayaknya, dengan adanya regulasi, dengan adanya etika, dan dengan adanya beban sebagai tokoh umat, harus menyatakan ini secara terbuka, kemudian secara jujur juga. Artinya tokoh agama menjadi sentral di sini, menjadi penyeimbang sebenarnya, antara politik, kemudian masyarakat dan lain-lain. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bukan soal siapa mau jadi atau dan lain. Apalagi yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan ini dengan masa pandemi yang demikian. Ini luar biasa. Ini artinya bagaimana peran tokoh agama yang harus mendorong bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, terutama pemerintah dan juga aparat keamanan untuk menyatakan rambu-rambu ini. Bagaimana misalnya dalam tahapan pemilu itu kemudian ya tidak digunakan hal-hal yang misalnya justru
untuk mengumpulkan massa yang begitu besar, kemudian jangankan hanya tempat ibadah misalnya kan, tempat ibadah pun ada aturan-aturan, apalagi dengan masa pandemi ini ada juga aturan protokol COVID misalnya dan sebagainya. Saya kira secara singkat saya katakan dari saya ini dari agama Konghucu, dan mudah-mudahan ini bisa dielaborasi lebih jauh ketika nanti misalnya ada kesempatan untuk diskusi bersama. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wita Tong Tien, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan Jimmy Yusadi dari perwakilan dari agama Konghucu. Ada beberapa yang menarik tadi bahwa bolehkah seorang rohaniwan itu menjadi tim sukses ataupun melaksanakan kampanye? Boleh saja, tetapi tidak boleh memanfaatkan tempat ibadah atau bahkan pada waktu memberikan ceramah atau khutbahnya menyampaikan dukungan kepada seseorang calon, apalagi menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya bermusuhan. Itu sangat tidak boleh karena seorang pemimpin umat beragama harus mempunyai etika. Jadi janganlah seorang pemimpin agama itu malah justru mendorong perpecahan umat. Tetapi harus mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyampaikan rambu-rambu larangan, menyampaikan pesan-pesan politik di rumah ibadah ini kepada masyarakat, khususnya umat beragama yang datang ke tempat-tempat ibadahnya. Terima kasih Pak Jimmy untuk yang untuk masuk ke tempat ajang diskusi. Ini yang terakhir adalah Bishop Darwis Manurung. Sudah hadir? Siap. Siap. Nah, waktu kami persilakan, Bishop. Horas. Horas. Iya, saya tidak berbasa-basi. Cuman mewakili semua kita, rasa hormat untuk Gus Soleh dan moderator untuk acara kita ini. Yang pertama, saya mau sampaikan dulu definisi rumah ibadah. Rumah ibadah ialah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Bagi saya tentu tidak terbatas hanya ritual, tapi rumah ibadah juga adalah tempat sarana action dalam imannya. Yang kedua, umat Kristen menyebut rumah ibadah itu bait Allah, rumah Tuhan, berarti suci, kudus. Maka apapun yang dilakukan dalam tempat itu suci adanya, karena hadirat Allah hadir di situ. Dalam cerita Alkitab, Yesus pernah marah di bait Allah, bahkan membalikkan kursi meja-meja yang ada di bait Allah karena dipakai jualan oleh beberapa orang. Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus mengatakan. Yang berikutnya, di gereja ada mimbar. Mimbar ya yang biasanya digunakan untuk memimpin ibadah dan juga digunakan untuk menyampaikan khotbah. Mimbar adalah tempat di mana imam menjadi penyampai suara Tuhan kepada umat. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan mimbar sebagai sarana pelampiasan keinginan kelompok, pribadi, apalagi rumah Tuhan juga dijadikan tempat menghina ciptaan Tuhan yang lainnya. Pertanyaannya, Bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah gereja boleh berpolitik? Nah, jawaban saya adalah gereja tidak boleh berpolitik praktis, tapi yang dikerjakannya adalah politik moral. Artinya memberikan edukasi kepada umatnya, jemaahnya untuk mengikuti, ya, ikut serta ambil bagian proaktif dan aktif mengawasi seluruh
proses perjalanan pilkada supaya berlangsung dengan baik, dengan jujur dan adil. Apakah para tokoh agama mampu, seperti diskusi sebelumnya, apakah tokoh agama mampu menolak angpau yang disodorkan kepadanya untuk bisa menggunakan fasilitas rumah ibadah untuk melakukan kampanye? Oleh karena itu perlu peran tokoh agama di sini. Yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang diluruskan adalah kita memilih kepala daerah, ya, bukan memilih pemimpin agama. Ya, kalau memilih kepala daerah, ya jangan disamakan dengan memilih pemimpin agama. Oleh karena itu jangan terlalu menonjolkan pembedaan soal agama. Memang kita harus menyadari rumah ibadah memang adalah sasaran empuk, gampang untuk mengumpulkan massa. Ya. Kemudian tadi Pak Sofian Jimmy Yusadi sudah katakan ada sebetulnya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 521 yang sudah mengaturkan ini. Saya di Sumatera Utara, saya memberikan himbauan kepada gereja-gereja, jangankan berkampanye, mobil atau apapun atribut alat peraga paslon, jangan pernah ada. Mobil patroli pun nggak boleh di halaman gereja, harus berada di luar kompleks rumah ibadah. Kenapa? Itulah sebetulnya peran kita. Saya nggak berpanjang-panjang, Pak Moderator. Ya, silakan. Lagi, hobi saya berpantun, Pak. Saya kasih pantun aja kesimpulannya. Tangkap burung di tengah sawah, dapat seekor burung gelatik. Jangan salah gunakan rumah ibadah menjadi sarang kampanye politik. Yang kedua, terakhir. Bunga mawar harum baunya, bunga berduri jangan dipetik. Rumah ibadah untuk kemuliaannya, jangan jadikan pentas politik. Terima kasih. Horas. Luar biasa, Horas. Mantap sekali pantunnya kita. Terima kasih, Pak Menelung. Tangkap burung di sawah, dapat burung gelatik. Jangan jadikan rumah ibadah untuk berpolitik ya, Pak ya. Terima kasih pesan sangat bagus. Jadi agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Jimmy tadi, kalau gereja atau rohaniwan Kristen tidak boleh berpolitik praktis karena politiknya adalah politik moral ya. Mengajak umat untuk berkepribadian. Nah, kalau memilih pemimpin adalah pemimpin yang bijak, nah itu namanya politik moral. Terima kasih. Ini karena semua narasumber sudah menyampaikan bagian yang